di momen yang sangat aku tunggu-tunggu di tahun ini. Salah satu momen yang paling aku tunggu akhirnya terrealisasi juga hari ini, dan aku pastinya sangat berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa gitu bisa ikut berpartisipasi lagi di film Dua Hati Biru ini, karena ini salah satu film yang pasti kayaknya udah jadi film yang personal banget buat kami gitu ya, karena aku ngerasa dari pertama kali baca draft untuk kelanjutan kisah Dua Hati Biru ini bener-bener kayak ke-recall lagi gitu dari Dua Garis Biru gitu, dan aku jadi bahkan ngerasa ikut punya imajinasi aku adalah Bima yang emang melewati 5 tahun ini gitu, karena kebetulan emang takdir juga gitu, karena secara timeline umur, secara timeline dari film dan kejadian asli yang kita laluin dalam hidup tuh kejadiannya mirip juga gitu. Masih satu bagian yang menurut aku bisa membuat aku pribadi sebagai Angga jadi punya proyeksi gitu terhadap kira-kira bagaimana ya perkembangan karakternya Bima gitu yang bisa aku tanamkan gitu. Dan aku ngelihat kedetailan dari skripnya Kak Gina bersama dengan pemain-pemain yang luar biasa dan proses reading yang menurut aku sangat challenging banget, dan aku sangat bersyukur sih bisa ikut bertumbuh bersama gitu dari film pertama sampai sekarang di Dua Hati Biru. Jadi semoga teman-teman nanti yang sangat menanti-nantikan kira-kira kelanjutan kisahnya seperti apa, semoga bisa terbayar lunas gitu di 17 April nanti. Baik nggak? Ibu Nenek baik nggak? Iya. Iya. Udah, ya. Kalau Ibu Nenek baik, Adam suka sama Ibu Nenek? Saya? Udah cukup. Kesayangan Om Mama apa itu? Nah. Bisa gini nih, ketat ini. Kesayangan Ibu Nenek atau Om Mama? Wah, kenapa? Siapa yang nyebokin? Siapa yang nyuciin baju? Kasih, saya sibuk, saya kerja. Sibuk kan? Ya. Kalau kita ngomongin tumbuh, kita pun yang tua akhirnya tumbuh ya. Karena di rumah yang tadinya cuman ada Adam dan Dewi, sekarang ada Dewi. Iya bener, selalu balik-balik deh Bu. Bima dan Dewi, tiba-tiba ada Adam. Bapak aja sampai hilang kemana juga ibu nggak tahu, yang penting Adam ada di depan mata ibu. Lebih peduli ada Adam ya. Iya, Adam tuh lebih dari segalanya, lebih daripada cobeknya ibu. Yang dilempar itu? Yang dilempar itu baru pecah. Ya, kita akhirnya tumbuh semuanya dengan anak kecil ini di rumah saya. Banyak sekali suka dukanya, ya Dam ya. Tapi banyakan bahagianya kan, banyakan senangnya kan. Iya. Iya, gitu. Jadi ya, yang tumbuh bukan hanya anak-anak, tapi yang pasti orang tua juga akan selalu tumbuh dengan anak-anak. Rasakan proses pertumbuhan gitu ya di karakter Rika, dengan bertambahnya umur, dengan banyak proses ujian yang dihadapi. Rika juga jadi tidak segalak dulu, kalau ingat. Sekarang lebih mau mendengar, sabar, lebih pengertian. Nanti kita tahu sendiri. Tapi proses syutingnya menyenangkan karena kita udah jadi satu keluarga gitu. Tidak, walaupun Nura baru tapi udah langsung nyambung aja, langsung dekat kita semua. Jadi proses syutingnya pun sangat-sangat menyenangkan. Kalau untuk karakter Puput ini sebenarnya mengikuti jarak antar Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru, dia tuh lagi ada di fase perubahan dari anak-anak ke remaja kan. Jadi pasti banyak yang berubah dalam dirinya sendiri. Dia jadi lebih banyak mikir, lebih banyak ngerasa. Dan di saat fase ini yang sebenarnya mungkin biasanya dia suka cerita, suka deep talk sama kakaknya lagi di Korea kan. Dan dia tuh mungkin ngerasa mengalami semuanya ya sendiri dan kangen gitu sama kakaknya. There's something missing gitu. Dan di film Dua Hati Biru akhirnya kakaknya balik dan a lot of things happen. Aduh, gimana ya? Senang banget, yang jelas sih senang banget waktu pertama kali Mbak Gina setelah melalui proses casting saat itu, dan
Mbak Gina nelfon aku, halo Nura, kamu bergabung ya, kamu jadi Dara kami. Itu muka aku udah kayak sebenarnya kayak gitu mukanya, cuma kayak oh iya Mbak, aku senang banget. Untung voice call bukan video call ya. Seneng banget Iya. dan berproses sama rekan-rekan di sini semua hangat banget saat syuting dan aku merasa diemong banget sih sama kalian semua. Aku belum makasih banyak sih, kayak makasih banyak ya guys gitu sih. Iya, aku mau ngomong apa? Baru kebetulan aku umurnya baru 19 tahun, aku juga nggak suka anak-anak, nggak kebayang gimana jadi istri apalagi, jadi aku kebongkar vulnerable hashtag. Aku banyak ngeliat dan ikut-ikut kayak mamaku ada pengajian, aku ikut pengajian, terus ngeliat nih ibu-ibu kalau ngurusin anak gimana sih, oh sesweet ini, oh harus sesabar ini. Dan Kak Angga ini dia sangat sabar dengan Farel dan aku ngeliat banget dia ngomong Farel dengan sangat sabar dan aku belajar banyak dari dia dan ngobrol juga sama Mbak Gina dan Mbak Dina yang sudah jadi ibu-ibu gitu. Kalau sama Ibu Mini dan Mbak Lulu Topik gimana kamu? Love banget juga. Love banget ya. Hashtag love banget. Aku bingung jujur aku ngomong apa, tapi pada intinya aku senang banget dan Yeah. warm banget. Everyone here is so warm and everything is so lovely dan syutingnya menyenangkan dan ya nggak terbayang aja sih bisa ada di sini gitu. Yes, itu ya Nura datang. Nah, akhirnya tadi Ibu sendiri bilang nggak susah untuk Nura bergabung bersama dengan keluarga Dua Hati Biru menjadi keluarga ya. Karena tadi ngobrol aja udah sangat-sangat udah keluarga banget aja, jadi emang udah jodohnya gitu ya ada di sini ya. Kita juga ke Farel. Hai Farel. Farel boleh dong ceritain ke kakak-kakak nih, ke om tante, kakak-kakak media ya, kakak-kakak media gimana kamu berada di keluarga Dua Hati Biru nih sama Om Angga, Karura dan juga tadi Ibu Nenek, Om Mama, silakan. Gimana Farel? Senang. Apa yang bikin senang Farel? Banyak nih, kamu gimana dalam proses syutingnya, seseru apa yang bisa diceritain nggak ke kakak-kakak media di sini? Seseru apa proses syutingnya sama kakak-kakak yang ada di sini? Seru banget. Gimana serunya, boleh kasih tahu nggak ke kakak-kakak? Iya. Suka main apa di base camp? Iya, di base camp suka main apa? Baba sama mama. Ular tangga. Gimana sama Om Angga gimana? Kalau kamu? Baba sama Baba. Sama Oma sama Oma. Orang dari anaknya. Seneng banget. Apa? Seneng banget. Sayang ya? Ya. Ya. Iya. Kayak Baba atau mama? Sayang Baba atau Mama? Dua-duanya. Mama atau Baba? Bab- Kakek aja, kasihan kakek. Kasihan. Kalau Ibu Nenek mau sayang Mama. Oh, apa yang terjadi di filmnya nanti ya? Kita lihat. Aduh, yang berasa sampai preskon sayang Mama nih kayaknya ya. Oke. Ini adalah kolaborasiku yang kesekian kali dengan Mr. Vision, dengan Papa Roes. Aku juga merasa di industri aku lahir bareng Papa Roes. Ini Papa Roes yang pertama kali berani taking risk untuk memanggil aku sebagai aktor waktu itu. Kemudian ini bisa jadi pertama kalinya sama Wahana Kreator sebenarnya. Pertama kalinya ketemu Mas Aris sama Mbak Gina untuk film. Dan yang menarik banget adalah, to be honest, Mbak Gina kayaknya, aku nggak tahu Mbak Gina tahu atau enggak, tapi dalam pendidikanku, sini acting coaching dan sebuah pelatihan yang lain lagi, Mbak Gina tuh berperan besar banget. Jadi ketika diajakin untuk di sini dan kemudian Mbak jangan, aku berusaha nggak nangis dari tadi ini, susah banget tahan ya. Jadi buatku, dan ini mungkin teman-teman kedua kalinya ya ketiga kalinya teman-teman dengar aku sebagai acting coach. Namun sesungguhnya memang perjalanan di sini tuh dapat satu paket rentang usia yang gede banget, dari mulai dapat Farel sampai ketemu, aku lagi nyari yang paling tua siapa? Mas Fendi ya. Oh, Mas Fendi. Aman. Iya. Terus kayak
Paling muda Pak Parwes. Aku udah deg-degan banget sebenarnya, dari yang pengalaman banget sampai yang fresh banget ya gitu. Ada Farel di sini, ada Nura di sini yang baru ketemu sekali, yang udah ketemu beberapa lama, yang idola aku, sampai yang benar-benar ngasih pelajaran paling besar tuh memang Farel. Dan aku udah bilang kalau dari awal anak kecil, aduh aku nggak berani. Jadi aku akan bilang ke teman-teman bahwa aku tidak menjadi acting coach sendirian, but I'm doing as a team. Dan harusnya orangnya ada di sini tapi nggak bisa hadir karena kami lagi split kerjaan hari ini. Yang pegang Farel, yang deket banget sama Farel adalah Om Franz Nicholas, yang pegang Farel sampai pendampingan ya. Kita sadar betul bahwa sebagai coach, menangani setiap rentang usia caranya berbeda. Dan juga terutama buat anak-anak yang bahkan di bawah 5 tahun. Iya, tapi waktu itu ini baru ya, 4 tahun waktu itu. Emang kita beruntung menurutku sebenarnya, karena dapatnya yang jenius anaknya ya, yang aktor ini. Kita juga berusaha memikirkan cara yang aman dan sehat, bukan hanya untuk aktor dewasa. Karena kita tahu banget, kita sering banget diajarin caranya masuk ke dalam peran, tapi melepaskan tokoh dari diri kita, itu kita jarang diajarin di Indonesia. Dan itu adalah jalan yang kami coba formulasikan sebagai tim, sehingga Farel pun dalam adegan-adegan yang berat, emosional, juga bisa pulang dengan perasaan tenang, lega, dan izin buat aktor anak. Kami akan selalu menghimbau untuk orang tuanya selalu hadir dan being supportive untuk kebutuhan anaknya. Dari baik acting coach yang datang mendampingi, terus alhamdulillah rezekinya dapat orang tuanya tuh Angga dan Nura yang amat sangat sabar. Jadi Angga itu bayangin kalau acting itu bukan buat dirinya sendiri tapi juga buat si Adam dan juga Nura yang masih grasping pada saat itu. Jadi dia harus merangkul semuanya. Kemudian untungnya juga ada Dina yang akhirnya saya baru sadar, saya ternyata kalau sama ibu sukanya main-main aja gitu. Nah kalau ibu Dina hadir ke set, berarti langsung ada, iya Bu Dina gitu. Tapi bagaimana Bu Dina coba? Silakan Mbak Dina untuk terkait Adam. Kesannya galak banget, padahal enggak. Mungkin ini karena kedua kalinya ya sama Farel, jadi ada kedekatan yang atau udah tahu caranya gitu untuk ngobrol atau komunikasi. Seperti Mbak Putri ngomong tadi sih, gimana caranya kita komunikasi ke anak kecil saat berakting dan dewasa kan beda nih. Dan di sini sih emang bersyukur banget saat kita di set atau di luar set, setiap pemain tuh memberi Farel porsi atau area untuk dia berkembang, eksplorasi dan bersuara. Menurut aku itu cukup penting biar dia nggak hanya mimik kita, tapi memberi warna Adam seperti apa sih. Jadi apa yang kita lihat di layar itu adalah Adam dari konsep atau pikirannya Farel, yang akhirnya menjadi kolaborasi dengan pemain yang lain dan juga director, gitu. Jadi ini adalah Adam versinya Farel. Gitu. Nah itu yang mungkin membantu ya kita semua, karena Farel sendiri ada ide-idenya dia sendiri. Jadi apa yang kita pengen sajikan juga bukan hanya anak kecil seperti pikiran dewasa. Tapi anak kecil di pikirannya anak kecil sendiri. Berulang kali kita sampaikan bahwa film ini bertumbuh ya. Dalam 5 tahun itu banyak hal yang berubah. Dan mungkin era sekarang, dulu itu kan orang senang sekali ada sequel. Sehingga 2 garis biru 1, 2 garis biru 2, mestinya kan seperti itu kan. Tapi sekarang kita merasa bahwa eranya bukan begitu. Jadi kita lebih cenderung mengatakan ini bukan sequel, tapi kelanjutan kisah daripada Adam kan baru, Bima dan Dara. Jadi kita berbicara tentang kelanjutan kisah Bima dan Dara dengan kehadiran Adam. Nah jadi nggak ada, kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil memang kita juga merasa bahwa ini yang terbaik kontraktual secara kontrak kita melihat bahwa keputusan bisnisnya ini yang terbaik. Dan semoga itu juga yang mungkin kalian bisa rasakan setelah mungkin lihat teasernya dan melihat trailernya tadi. Jadi kita butuh kebaruan, dan ini hal yang lazim di semua industri film di belahan bumi manapun.
dan semoga justru ini menjadi sebuah energi yang baru seperti itu. Ini baru masuk tapi rasanya sangat hangat banget. Jujur waktu pertama kali banget masuk ke dalam ruangan reading itu tuh deg-degannya kayak aduh gitu, semua orang udah saling kenal dan semua orang sudah ada di sini dari film pertamanya, mereka sudah keluarga. Aku ada kekhawatiran, aduh takutin nanti aku nggak diterima dan apa. Ternyata aduh apa sih ngapain mikir kayak gitu, ternyata warm banget, everyone is so welcoming dan nggak ada kesulitan sama sekali. Jadi pertama kali banget guys aku masuk ke ruangan itu masih ada Ibu Cut, ada Maisha, ada Mbak Lulu, ada Kak Angga, terus belum ada Farel. Farel masuk ke dalam situ, tiba-tiba dia langsung lari ke aku, memeluk aku dan memperkenalkan diri. Halo, aku Adam. Kamu di sini ya, Nora, Sama ya? sekali. Sebagai sosok ayah gitu, usianya kan sekarang masih mudanya gimana? Iya. Ayah ada gitu. Aduh, ini Oh, lagi pemanasan. lagi pemanasan Pak. Iya disuruh latihan dulu dari sekarang. Tapi menurut aku karena yang hebat dari Farel adalah dia sangat mudah untuk bisa dekat sama siapapun gitu sebenarnya, nggak cuma kami yang sebagai baba sama mamanya gitu, tapi kepada semuanya. Dan itu yang menurut aku jadi salah satu apa ya, kayak faktor yang lebih gitu yang membuat ya semua orang pasti akan nyaman untuk berada di dekatnya Farel gitu. Dan itu yang menurut aku sangat mempermudah juga buat aku sama Nura pastinya untuk bisa semakin believable mungkin ya nanti saat kalian nonton di filmnya nanti. Karena entah kenapa aku selalu ngerasa kayak magic tuh selalu datang gitu saat di set gitu, dan itu membuat kayak bukan lagi acting, kayak kita lagi ada di situasi tersebut, kita lagi hidup di situ, tapi waktu kita balik ke base camp ya kita balik lagi seperti Angga, seperti Nura, seperti Farel. Dan apa ya, selalu menyenangkan prosesnya gitu. Selama pertama kali bahkan ketemu sama Farel tuh masih inget banget pas proses casting ya, screen test bareng sama Farel gitu. Dan pertama kali itu diajak buat main aja sebenarnya, pengen ngelihat kira-kira mainnya itu gimana ya gitu antara Angga sama Farel gitu. Tapi ternyata dari pertama kali nyobain kita main bareng aja tuh udah sangat nyaman gitu. Dan aku inget banget sih salah satu boneka yang kita pakai main itu sampai ada di trailer juga, si Gurita itu. Dan itu jadi salah satu apa ya, boneka yang penting sih buat aku gitu, karena itu jadi salah satu penanda aku sama Farel mulai kayak menemukan kedekatan baru. Iya. Tahu Farel? Gugu. Siap, terima kasih. Gugu. Siapa nama bonekanya? Bingbong kan bonekanya. Oh iya. Ganti-ganti mulu. Kalau di film sih Gugu ya. Tante Rini, dia biasa di iklan, tapi dan temen lamanya Dina waktu ada syuting Hollywood di sini. Dan beliau ini art director iklan dan akhirnya collab sama kita. Jadi emang ada tapi nice eyes gitu, karena memang ada warna yang kami ambil tuh dari elemen Korea gitu.